Turnamen AFF akan segera dimasukkan dalam kalender FIFA. Ada 8 calon negara besar mengantri untuk bergabung di turnamen AFF. Di turnamen Piala AFF berikutnya, setengah dari penduduk bumi berpotensi ikut memeriahkan ajang tersebut. Berikut berita lengkapnya. Kabar gembira untuk seluruh negara Asia Tenggara, bahkan sebagian besar negara di benua Asia. Gianni Infantino dengan jelas mengatakan, akan segera merealisasikan agenda Piala AFF sebagai bagian dari kalender FIFA. Hal itu diutarakan Infantino, setelah menyaksikan partai final AFF antara Thailand kontra Vietnam di tahun 2022 lalu. Gianni Infantino semakin menyadari, begitu besarnya minat, serta potensi Asia Tenggara dalam memajukan sepak bola ASEAN. Hal itu semakin diperkuat saat pagelaran Piala Asia 2024 Qatar. 4 negara perwakilan Asia Tenggara yang menjadi peserta Piala Asia, yakni Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Tembusnya 4 negara perwakilan ASEAN menunjukkan bahwa sepak bola ASEAN tidak bisa dipandang sebelah mata, ditambah permainan keempat negara tersebut, yang mampu memberi kejutan bagi beberapa raksasa Asia. Level permainan 4 negara ASEAN yang baik, ternyata sudah bisa disejajarkan dengan tim besar yang jadi langganan peserta Piala Dunia lainnya. Beberapa negara ASEAN juga menunjukkan permainan berkelas. Secara mengejutkan, level sepak bola ASEAN dianggap sudah mampu untuk bersaing di ajang lebih besar, seperti Piala Asia. Bahkan 2 negara perwakilan ASEAN berhasil menembus babak 16 besar, yakni Indonesia dan Thailand. Walaupun Malaysia dan Vietnam kurang beruntung, namun Malaysia mampu bermain imbang dengan raksasa Asia, yakni Korea. Korea yang dikenal tim tangguh yang sudah beberapa kali membekuk raksasa dunia. Di tangan Malaysia, Korea layaknya lawan yang sepadan. Begitupun dengan Vietnam. Faktor kurang beruntung saja yang memulangkan lebih awal kedua negara ASEAN tersebut. Namun dari segi kualitas, keduanya juga mampu bersaing di Piala Asia. Di babak 16 besar, Indonesia dan Thailand sama-sama kurang beruntung. Namun dari segi kualitas permainan, keduanya juga tampil mengejutkan banyak pihak, walaupun pada akhirnya keduanya sama-sama tersingkir. Namun kedua tim Asia Tenggara tersebut, menunjukkan permainan yang begitu mengesankan, mengenai kualitas permainan sepak bola ASEAN, seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Keempat negara tersebut, tentu tidak kalah jauh dari tim besar lainnya. Hal itu menunjukkan kualitas sepak bola Asia Tenggara dianggap sudah mampu untuk bersaing di level tertinggi Asia. Selain karena kualitas sepak bola Asia Tenggara yang semakin maju, dari 10 negara ASEAN dengan total penduduk 650 juta jiwa, untuk segera direalisasikan, Presiden FIFA Gianni Infantino juga membuka peluang negara non-ASEAN yang ingin bergabung untuk menjadi bagian dari negara peserta Piala AFF. Dalam hal ini, ada 8 negara yang berpotensi ikut bergabung. Dengan banyaknya negara pesaing baru, tentu akan semakin menarik dan menghidupkan persaingan, jika ke-8 negara tersebut sudah resmi bergabung di Piala AFF. Dengan begitu, yang sedianya dihuni 10 negara dengan total penduduk 650 juta jiwa, akan meningkat sebesar 630%, menjadi lebih dari 4 miliar jiwa calon penghuni Piala AFF. Artinya, setengah dari penduduk bumi akan ikut meramaikan pagelaran AFF. Dengan begitu, Piala AFF akan berevolusi menjadi ajang akbar Piala Asia Mini. Hal itu tentu akan semakin meningkatkan kualitas sepak bola Asia secara global. Berikut ke-8 negara yang berpotensi bergabung di Piala AFF. Yang pertama, Tajikistan. Lalu yang kedua, Turkmenistan. Yang ketiga, Kirgistan. Yang keempat, India. Lalu yang kelima, Australia. Berikutnya yang keenam, China Tiongkok. Yang ketujuh, China Taipei. Dan yang kedelapan, Hong Kong. Namun yang paling kuat untuk ikut bergabung di Piala AFF hanya 5 negara teratas.
jika dari 8 negara yang terrealisasi hanya 5 negara, artinya Piala AFF akan menjadi ajang bergengsi yang tentunya juga akan disaksikan miliaran pasang mata di seluruh dunia, layaknya Piala Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.